Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus pada Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Pada kali ini kita akan membahas tentang ancaman sosial dan budaya. Mengapa ini menjadi penting? Karena ini adalah berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan, hubungan dengan lingkungan dan budaya yang sering terjadi atau yang ada sama kita. Untuk lebih jelasnya, ikuti penjelasan berikutnya. Seperti uraian sebelum-sebelumnya bahwa pengertian ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, kita lihat pengertian sosial. Kata sosial berasal dari bahasa Latin sosil yang artinya kelompok atau masyarakat. Istilah tersebut sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Kemudian kebudayaan adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kebudayaan biasanya berhubungan dengan bahasa, adat istiadat, religi, tradisi yang biasanya telah menjadi turun-temurun dari nenek moyang sebelumnya sampai saat ini. Dan itu setiap suku atau setiap bangsa memiliki budaya masing-masing. Baik. Sumber dan jenis ancaman di bidang sosial budaya bagi bangsa Indonesia. Pertama, dari dalam negeri, yaitu adalah kemiskinan. Yang kedua, keterbelakangan. Dan yang ketiga adalah ketidakadilan. Selanjutnya, sumber dan jenis ancaman sosial budaya dari luar negeri adalah 1. Gaya hidup konsumtif. Yang kedua, sifat hedonisme. Dan yang ketiga adalah sifat individualisme. Apa mereka itu? Berikut penjelasannya. Ancaman di bidang sosial budaya dari dalam negeri, seperti yang saya uraikan tadi, adalah pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu pendapatan yang sangat minim yang diperoleh oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat yang diperkirakan tak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang lebih baik, yang layak, termasuk dalam kebutuhan makan sehari-hari, berpakaian, dan juga tempat tinggal. Hal ini bisa mempengaruhi bagaimana situasi dalam masyarakat ketika masyarakatnya dalam hidup kemiskinan. Yang kedua adalah keterbelakangan pendidikan. Anda bisa lihat bagaimana masyarakat kita mau belajar lebih bagus, mau mendapat pendidikan lebih bagus jika sarananya belajar saja tidak baik. Jika sarana pendidikan saja tidak memungkinkan untuk orang belajar lebih bagus, lebih efektif, apalagi itu bisa mengkhawatirkan untuk kelangsungan atau kenikmatan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah ketidakadilan. Di gambar ini Anda bisa melihat bagaimana sebuah ketidakadilan. Satu adalah bagaimana seorang atau seseorang untuk menyeberangi sebuah sungai dengan jembatan miring. Sementara di sisi lain ada jembatan yang begitu bagus, nikmat, indah, dan nyaman. Nah, inilah yang dimaksud ketidakadilan yang bisa saja memperkeruh atau membuat situasi dalam masyarakat tidak bisa mendapatkan keadilan yang lebih bagus. Selanjutnya, ini adalah ancaman di bidang sosial budaya dari luar negeri. Yang pertama adalah gaya hidup konsumtif, yaitu merupakan perilaku membeli barang yang diinginkan, padahal yang berlebihan, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan, melainkan hanya demi memuaskan hasrat akan pengakuan orang lain. Artinya, sifat seseorang yang suka berbelanja, suka berlebihan,
Meskipun sebenarnya dia tidak butuhkan secara permanen. Namun karena sifatnya adalah konsumtif, suka berbelanja, maka itulah sifatnya yang perlihatkan suka pamer. Yang kedua, hedonisme adalah istilah berasal dari bahasa Yunani atau hedon berarti kesenangan. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Sifat hedonisme yang memandang materi adalah segalanya dan merupakan ukuran yang menentukan kesuksesan di dalam kehidupan. Gaya hidup inilah yang banyak menghinggapi para masyarakat perkotaan, ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah sifat individualisme, yaitu sifat yang memiliki arti lebih mementingkan kebebasan pribadi daripada bekerja sama dengan orang lain. Artinya lebih mementingkan diri sendiri membandingkan mementingkan orang lain atau bersifat kegotong royongan. Nah, ini tiga ini adalah sifat yang dihinggapi oleh masyarakat perkotaan yang suka berbelanja ke tempat perbelanjaan atau mall, yang suka bersenang-senang atau memiliki kepuasan tanpa memikirkan orang lain, dan juga sifat yang memikirkan diri sendiri, ya, tanpa mementingkan orang lain. Nah, ini yang banyak sekali perkotaan. Kadang-kadang kita melihat di kota orang berhadapan tapi mereka tidak ngobrol. Pada sibuk kegiatan masing-masing, melihat HP, menonton tutorial, menonton YouTube, menonton yang lainnya di HP tanpa memperdulikan lagi hubungan kemanusiaan di antara mereka bersama. Nah, cara mengatasi ancaman sosial budaya yang mesti atau setidaknya bisa kita lakukan, satu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan diimbangi dengan senantiasa memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Dua, memperkuat budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Artinya, setiap pendidikan wajib disampaikan bahwa begitu pentingnya memperkuat kebudayaan sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan memperkuat rasa Bhinneka Tunggal Ika di dalam pikiran dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saling menghormati, mengedepankan toleransi antar umat beragama, dan memiliki sopan dan santun dalam perilaku sehari-hari. Nah, cara-cara seperti itulah yang bisa sedikitnya menangkis ataupun mengurangi ancaman-ancaman sosial budaya yang bisa mengikis, yang bisa memperkeruh situasi dalam lingkungan kita. Baik semuanya, inilah tugas pada materi ini adalah tuliskanlah apa saja yang mengancam dari aspek sosial budaya di daerahmu. Maksudnya adalah Anda berasal dari mana. Anda perhatikanlah apa saja yang sekarang mengancam sosial kehidupan masyarakat dan budaya-budaya yang ada di daerahmu. Tolong kerjakan dan kumpulkan kepada tugas yang sudah ditentukan oleh guru masing-masing. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.